Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di video pembelajaran matematika dengan saya Nelvi. Pada kali ini kita akan belajar pecahan tentang mengurutkan pecahan dan membandingkan pecahan. Yuk langsung aja disimak videonya. Selamat belajar. Ya, kali ini kita akan membahas materi tentang membandingkan pecahan. Contoh, bandingkan pecahan berikut dengan tanda ini. Oke, langsung nomor 1 ya. 5/8 dengan 7/8. Nah, lihat kita bandingkan 5/8 dengan 7/8. Nah, di sini penyebutnya atau angka yang ada di bawahnya ini, nah ini sudah sama. Jika sudah sama, berarti langsung saja kita bandingkan angka yang atasnya, angka pembilangnya, yaitu 5 dan 7. Mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah yang 7 ya, berarti tandanya itu seperti ini ya. Dia menghadap ke arah 7/8 atau bahasanya itu dimakan ya. Jadi 7/8 karena lebih besar jadi dimakan gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan penyebutnya atau angka yang di bawahnya ini berbeda? Nah, ada dua cara ya. Contoh, oke, 3/4 dengan 1/8. Ini penyebutnya itu berbeda ya, angka yang di bawahnya berbeda, yaitu angka 4 dan 8. Maka untuk membandingkan itu tidak bisa langsung atasnya dibandingkan 3 sama 1 mana yang lebih besar. Tidak seperti itu ya, jadi dia pakai dua cara. Ada yang bisa pakai KPK atau pakai cara langsung. Tapi biasanya saya lebih simpel pakai cara langsung ya. Jadi cara langsung itu maksudnya tinggal dikali silang gini. Jadi 8 dikali 3. Nah, 8 dikali 3 berarti 24. Terus 4 dikali 1 berarti 4. Dan baru kita bandingin 24 dan angka 4 mana yang lebih besar? Ya, berarti 24. Berarti menghadapnya seperti ini ya. Jadi kita tulis ulang 3/4 dan 1/8 itu yang lebih besar ada 3/4. Jadi kita tandanya seperti ini ya. Tuh, contoh lagi misalkan oke, 5/11 dengan 6/8. Langsung aja ya kita kali silang. 8 kali 5 40. 11 dikali 6 berarti 66. 40 dan 66 mana yang lebih besar? Ya, 66. Berarti dia menghadapnya seperti ini ya. Jadi kita tulis ulang 5/11 dengan 6/8 berarti lebih besar yang 6/8 ya. Selanjutnya itu misalkan ada pecahan seperti ini. Nah, ini ada pecahan campuran dan pecahan biasa. Kita akan bandingkan mana yang lebih besar ya. Nah, ini kalau ada pecahan campuran itu harus dirubah dulu ke dalam pecahan biasa. Berarti caranya tinggal kita kaliin 1 kali 3, terus tambah hasilnya ditambah yang atas, yaitu angka 1. Nah, berarti ini berapa? 1 kali 3, 3 tambah 1, berarti 4/3. Nah, ini 5/2. Langsung aja karena bawahnya penyebutnya berbeda, angka bawahnya ini. Nah, kita pakai perkalian silang ya. Langsung jadi 2 kali 4 berarti 8. Nah, 3 kali 5 berarti 15. Nah, 8 dan 15 mana yang lebih besar? Ya, yang 15. Berarti dia menghadapnya ke sini. Kita tulis ulang 4/3 dengan 5/2 berarti yang lebih besar 5
per 2. Atau kalau kita tulis ulang lagi dengan menggunakan pecahan campuran, berarti 1/3 itu yang lebih besar yaitu 5 per 2. Jadi kalau misalkan ada pecahan campuran keduanya, di sini ada pecahan campuran, di sini ada pecahan campuran lagi misalkan, nah itu kalian harus dirubah dulu ke dalam pecahan biasa gitu ya. Sekarang kita akan belajar mengurutkan pecahan. Nah, contoh urutkan pecahan dari yang terkecil ya. Nomor 1. Nah, nomor 1 ya. Oke, 2/5, 1/5, 6/5, 3/5. Nah, ini bawahnya atau penyebutnya itu angkanya sudah sama. Nah, kalau sudah sama, itu langsung aja ya kita urutkan dari yang terkecil ya, yang atasnya. Berarti langsung aja kita urutkan, berarti yang mana yang terkecil? Ini ya, 1/5. Kita tulis 1/5. Habis itu 2/5 ya. Checklist. Nah, setelah itu mana yang lagi yang lebih kecil? Nih, 3/5. Dan terakhir yaitu 6/5. Jadi kalau misalkan penyebutnya sudah sama, itu langsung aja kita urutkan yang di atasnya saja ya, angka yang terkecil. Nah, bagaimana jika angka yang bawahnya ini atau penyebutnya ini berbeda? Nah, ini contoh 1/2, 4/5. Nah, ini penyebutnya atau angka yang di bawahnya ini tidak sama, maka harus kita samakan dulu sebelum kita mengurutkan pecahan. Nah, cara menyamakan penyebut itu pertama dengan cara KPK, atau yang kedua saya memakai cara langsung. Nah, cara langsung ini yaitu tinggal penyebutnya, angka yang bawah ini itu kita kalikan saja semuanya. Jadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 5. Nah, saya tulis di sini angka penyebut atau yang bawah ya, yang bawah itu kita kaliin aja 4 kali 3 kali 2 kali 5. Berarti 4 kali 3 12 dikali 2 24. 24 dikali 5 itu semua ini hasilnya adalah 120 ya. Nah, jadi yang bawahnya atau penyebutnya ini 120. Nih kita tulis, nih pecahannya ada 4 kan ya. Nah, yang ini berarti semuanya 120 penyebutnya ya. Nah, ini saya kotakin dulu ya, karena ini langkah pengerjaan. Nah, ini yang pecahan pertama, ini untuk mengisi pembilang yang pertama, ini punyanya 5/4. Yang atasnya atau pembilangnya ini, 4-nya tinggal kita tutup, sisa angka yang bawah itu tinggal kita kaliin. Jadi 3 kali 2 dikali 5. Berarti 30 ya. Oke. Nah, 30 ini dikaliin dengan 5. Jadi 30 kali 5 150. Ini taruh di sini di pecahan yang pertama ya. Selanjutnya untuk pecahan yang kedua itu yang angka 2/3 ya. Berarti 3-nya tinggal kita tutup. Berarti tinggal pecahan dari penyebut yang bawahnya ini kita kaliin ya. Jadi 4 dikali 2 dikali 5. Berarti 40 ya. Nah, ini 40 taruh sini, tinggal kita kaliin 2. Berarti 80. Lanjut untuk mengisi pecahan yang ketiga, berarti punyanya 1/2 ya. 2-nya kita tutup. Nah, pecahan yang penyebutnya yang di bawah ini kita kaliin ya. Jadi 4 kali 3 dikali 5. Jadinya 60 ya. Dikaliin sama yang atas. Dikaliin angka 1, berarti 60 kali 1 60. Selanjutnya untuk pecahan terakhir yang keempat, itu yang punyanya 4/5 ini ya. Berarti 5-nya kita tutup aja.
Sisa penyebutnya yang bawah ini kita kaliin. Jadi 4 dikali 3 dikali 2. Berarti berapa? 24. Nah, 24-nya kita kali 4. Berarti hasilnya 96. Jadi seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, lanjut kita baru urutkan dari yang terkecil ya, karena bawahnya udah sama penyebutnya, langsung kita urutkan saja yang atasnya ya. Berarti yang terkecil yang mana? Yang ini 60 per 120. Terus mana lagi yang ini ya? 80 per 120. Setelah itu baru yang 96 per 120 dan terakhir 150 per 120. Nah, ini sudah kita urutkan dari yang terkecil. Jadi langsung saja kita ke soal. Nah, ini 60 per 120 berarti punyanya pecahan yang mana? Nih, yang 1 per 2 ya. Berarti dia ditulis 1 per 2. Terus 80 per 120 berarti punyanya pecahan yang mana? Nih, yang 2 per 3. Terus 96 per 120 punyanya pecahan yang mana? Nih, yang 4 per 5. Dan terakhir 150 per 120 berarti punyanya pecahan yang ini ya, yang pertama yaitu 5 per 4. Nah, ini bentuk urutan dari pecahan yang terkecil. Contoh yang ketiga itu bagaimana jika kita mengurutkan bentuk pecahan dari berbeda jenis ya. Yang ini ada pecahan campuran, ini desimal, yang ini persen, dan ini pecahan biasa. Nah, untuk mengurutkannya maka kita bisa juga ya langsung dijadikan mereka semua ini itu pecahan biasa ya. Jadi ini dijadiin pecahan biasa 1 per 5 berarti 1 kali 5 tambah 1 berarti 6 per 5 ya. Terus 0,8 berarti kita jadiin pecahan biasa 8 per 10 ya. Terus 60% kita rubah menjadi pecahan biasa berarti 60 per 100. Dan terakhir 7 per 8 itu udah tetap pecahan biasa ya, jadi nggak usah dirubah. Nah, lanjut dari sini 6 per 5, 8 per 10, 60 per 100, dan 7 per 8. Nah, ini sama caranya seperti yang contoh nomor 2 ya. Kita langsung samakan dulu bawahnya atau penyebutnya dengan langsung dikali. Jadi langsung 5 dikali 10 dikali 100 dikali 8. Saya tulis di sini angka penyebut atau yang bawah ya. Yang bawah, angka yang bawah. Nah, itu tadi 5 dikali 10 dikali 100 dikali 8. Jadi hasilnya berapa? Oke, 40.000 ya. Nah, ini saya bikin kotakin ya, saya kotakin. Nah, lanjut ke sini ya, 6 per 5, 8 per 10, 60 per 100, 7 per 8. Nah, ini kita buat 4 pecahan ya. Ya, sesuai dengan yang ini. Nah, ini yang bawahnya, penyebutnya itu kita jadikan semuanya adalah 40 ya. Jadi bawahnya 40.000, maaf 40.000. Kita jadikan dia semuanya 40.000. Oke, untuk yang atasnya mengisi pembilang yang ini. Nah, ini caranya sama kayak contoh nomor 2 tadi. Oke, pecahan yang ini punyanya 6 per 5. Berarti angka 5-nya atau penyebutnya ini ditutup aja. Nah, sisanya penyebut yang lain kita kaliin. 10 dikali 100 dikali 8. Berarti 8.000 ya.
Nah, tinggal dikali yang ini, angka atasnya 6, berarti 8.000 kali 6, 48.000 ya. Nah, lanjut untuk pecahan yang kedua, berarti angka 10 yang ini kita tutup. Nah, berarti angka penyebut yang bawahnya kita kaliin aja. 5 kali 100 dikali 8, berarti 4.000 ya. Nah, tinggal dikaliin 8. 4.000 kali 8, 32.000. Lanjut pecahan yang ketiga, berarti punyanya 60 per 100. Nah, 100-nya kita tutup. Yang penyebut lainnya kita kaliin. 5 kali 10 dikali 8, berarti 400 dikali 60. Jadinya 24.000 ya. Lanjut terakhir pecahan yang selanjutnya yaitu punyanya 7 per 8. 8-nya kita tutup. Penyebut yang lainnya kita kaliin ya. 5 kali 10 dikali 100 berarti 5.000 ya, dikaliin 7. Hasilnya 35.000. Nah, sampai sini lanjut baru kita urutkan ya. Karena dia udah sama penyebutnya, langsung kita urutkan dari yang terkecil. Yang mana berarti? Nih, yang ini ya. 24.000 per 40.000. Oke, lanjut lagi. Yang mana lagi yang lebih kecil? Yang ini ya. 32.000 per 40.000. Selanjutnya mana lagi? Yang ini 35.000 per 40.000 dan terakhir 48.000 ya, per 40.000. Ini udah, yang ini terakhirnya. Nah, setelah disusun seperti ini baru kita kembali ke soal ya. Jadi yang 24.000 ini berarti punyanya yang pecahan ketiga. Pecahan ketiga berarti itu 23, berarti yang ini ya 60 per 100. 60 per 100 itu berarti bentuk dari soalnya punyanya berapa? 60% ya, punyanya si 60%. Berarti langsung kita menuju ke soal ya. Jadi 24.000 ini berarti punyanya 60 per 100. Nah, 60 per 100 itu kalau di soal ini dia adalah 60%. Jadi langsung kita jadiin 60%. Nah, terus 32.000 per 40.000 ini berarti punyanya pecahan ketiga ya. Yang pecahan ketiga pecahan kedua maksud saya, berarti yang 8 per 10. 8 per 10 berarti punyanya siapa yang kalau di soal? Nah, ini 0,8 ya. Berarti di sini 0,8. Selanjutnya 35.000 itu berarti urutan pecahan keempat ya. Pecahan keempat berarti ini ya 7 per 8. 7 per 8 berarti kalau di soal tetap ya punyanya 7 per 8. Nah, lanjut yang terakhir 48.000 per 40.000 itu punyanya angka pecahan ke berapa? Nih, pecahan ke pertama ya. Pecahan pertama yaitu 6 per 5. 6 per 5 berarti punyanya di soal itu berarti ini ya 1 per 5. Nah, jadi ini bentuk urutan pecahan dari yang terkecil jika dia pecahannya bentuknya berbeda-beda. Masih tentang mengurutkan pecahan, sekarang kita belajar mengurutkan pecahan dari yang terbesar ya. Oke, contohnya nomor 1, 3 per 7, 11 per 7, 4 per 7, 9 per 7. Nah, ini kita urutkan dari yang terbesar. Ya, ini yang angka penyebutnya itu sudah sama semua ya.
Jadi langsung aja kita urutkan angka pembilangnya atau angka yang atasnya ini dari yang terbesar. Berarti yang mana dulu? Ini ya, 11/7. Kita centang karena sudah ditulis ya, dicentang biar tidak bingung. Oke, selanjutnya mana lagi yang terbesar? Yang ini ya, 9/7. Kita centang. Nah, 3/7 dan 4/7. Mana yang besar? Ini ya, 4/7. Dan terakhir yaitu 3/7. Nah, ini dia sudah kita urutkan dari yang terbesar. Jadi kalau yang penyebutnya sudah sama semua, bisa langsung aja ya kita urutkan dari yang terbesar untuk angka yang atasnya. Nah, sekarang bagaimana jika penyebutnya atau angka yang di bawahnya ini berbeda? Nah, sama caranya seperti yang tadi saya contohkan diurutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, jika yang berbeda itu berarti pakai dua cara, boleh KPK atau tadi langsung perkalian penyebutnya ya, semua penyebut dikalikan. Nah, saya biasa pakai yang semua penyebut dikalikan. Contohnya kita tulis ya, 2/5, 3/7, oke, 1/2, 4/6. Oke, ini bawahnya penyebutnya berbeda ya. Jadi saya tadi pakai langsung aja ya. Angka penyebutnya itu dikaliin semua. Angka yang bawah ya. Nah, ini saya kaliin semua berarti 5 dikali 7 dikali 2 dikali 6. Nah, hasilnya berapa? Oke, hasilnya yaitu 420 ya. Jadi semua penyebutnya itu kita jadikan 420. Ini kita bikin dulu pecahannya ya. Berarti yang bawahnya itu kita jadikan 420. Ini saya bikin 4 pecahan karena di sini soalnya ada 4 pecahan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi yang ini punya yang ini. Yang 3/7 punyanya yang ini, pecahan kedua. Yang 1/2 punya pecahan yang ketiga. 4/6 punyanya yang ini ya, terakhir, pecahan keempat. Nah, langsung untuk mengisi angka yang di atasnya ini atau angka pembilangnya itu pakai metode yang tadi ya. Yang pertama itu yang angka pecahan pertama ini kan yang punya 2/5. Yang penyebutnya kita tutup. Nah, selanjutnya penyebut yang lain kita kalikan ya. Jadi 7 dikali 2 dikali 6 berarti berapa? Oke, berarti 84 ya. Langsung dikalikan dengan 2 berarti hasilnya 168. Tulis di sini ya. Lanjut pecahan yang kedua berarti punyanya 3/7. 7-nya kita tutup. Nah, pecahan dari penyebut yang lain yaitu angka 5, 2, dan 6 kita kalikan ya. Berarti 5 kali 2 dikali 6 berarti berapa? Oke, 60 ya, dikali 3 berarti 60 kali 3 180 gitu ya. Selanjutnya pecahan yang ketiga berarti punyanya 1/2 ya. 2-nya kita tutup. Nah, penyebut yang lain kita kalikan. 5 kali 7 dikali 6 berarti berapa? 210. Nah, dikalikan dengan angka yang atas, angka 1. Berarti 210 kali 1, 210. Angka terakhir, ini untuk pecahan yang terakhir, berarti punyanya pecahan 4/6 ya. Berarti 6-nya kita tutup. Penyebut yang lain kita kalikan. 5 kali 7 kali 2 berarti berapa? Oke, berarti 70 ya. Tinggal dikali 4 berarti hasilnya 280. Nah, sampai sini baru kita urutkan ya, karena dia sudah penyebutnya sudah sama semua. Baru tinggal kita urutkan yang atasnya atau pembilangnya dari yang terbesar. Ini saya kotakin dulu ya. Oke, biar nggak nyampur. Dah, lanjut.
kita urutkan ini dari yang terbesar. Berarti yang mana dulu? Nah, yang ini dulu ya. Yang terbesar berarti 280 per 420. Ini kita checklist ya, karena udah ditulis. Nah, lanjut, mana lagi yang terbesar? Ini atau ini? Yang ini ya. 210 berarti per 420. Kita checklist. Nah, selanjutnya berarti yang ini ya, 180 per 420. Kita checklist. Terakhir berarti urutan terakhir 168 ya per 420. Nah, ini sudah kita urutkan dari yang terbesar. Selanjutnya kembali ke soal. Nah, kita bentuk dia menjadi soalnya ya. Berarti 280 per 420 ini punyanya siapa? Punyanya pecahan yang mana? Ini 2 per 5, 3 per 7, 1 per 2, atau 4 per 6. Nah, 280 per 420 ini punyanya pecahan yang terakhir nih ya. Yang keempat, berarti dia 4 per 6. Terus 210 per ini 420 punyanya siapa? Nih pecahan yang ketiga, berarti pecahan yang ketiga yang mana? Ini ya, 1 per 2. Lanjut yang ini 180 per 420 punyanya pecahan yang mana? Ini ya, yang kedua berarti 1, 2 berarti yang ini ya, 3 per 7. Dan terakhir 168 per 420 punyanya pecahan yang mana? Ini ya, yang pertama nih, yang ini. Berarti 2 per 5. Nah, ini adalah bentuk urutan pecahan dari yang terbesar. Masih membahas tentang mengurutkan pecahan. Sekarang kita urutkan pecahan dari yang terbesar, tetapi dia bentuk pecahannya berbeda-beda ya. Contohnya langsung aja ya. 0,5, 3 per 4, 20%, 1 per 5. Nah, ini masing-masing bentuk pecahannya berbeda-beda. Bagaimana caranya kita mengurutkan pecahan dari yang terbesar? Nah, langsung aja caranya kita rubah dulu masing-masing menjadi pecahan biasa. Ya, berarti 0,5 itu kita rubah menjadi pecahan biasa. Berarti 5 per 10. Terus 3 per 4 udah tetap ya, dia pecahan biasa. Nah, sekarang langsung 20% kita rubah menjadi pecahan biasa. Berarti 20 per 100. Nah, sekarang 1 per 5 kita rubah menjadi pecahan biasa, berarti tinggal dikali ya, 1 kali 5 ditambah yang atas, berarti 6 per 5. Nah, sampai sini baru kita jadikan yang 5 per 10, 3 per 4, 20 per 100, dan 6 per 5. Nah, ini sudah bentuk pecahan biasa, baru kita samakan penyebutnya. Caranya sama ya, langsung dikali penyebutnya semuanya. Berarti 10 dikali 4 dikali 100 dikali 5. Ini saya tulis di sini ya. Ini angka penyebutnya. Penyebut ya. Yang bawah. Oke, berarti 10 dikali 4 dikali 100 dikali 5. Berarti hasilnya adalah berapa? 20.000 ya. Ini saya tulis saja di bawah ya. 20.000. Nah, ini penyebutnya ya. Jadi kita menjadikan pecahan ini penyebutnya masing-masing 20.000. Ini ada 4 bentuk pecahan, berarti kita bikin 4 pecahan. Oke. Penyebutnya masing-masing 20.000 ya. Ini kita taruh aja di sini, tulis masing-masing pecahan itu penyebutnya 20.000. Nah, lanjut untuk mengisi yang atas ini, angka yang pembilangnya ini, langsung aja caranya sama kayak di awal ya. Ini punyanya 5 per 10, berarti 10-nya kita tutup. Penyebut yang lainnya kita kalikan. 4 kali 100 dikali 5, berarti berapa? 4 kali 100 kali 5 berarti
4 kali 5 20 tambahin 02 berarti 2000 ya. Nah, tinggal dikali nama yang atas. 2000 dikali 5 berarti 10.000 ya. Lanjut untuk pecahan yang kedua, berarti punyanya 3/4. 4-nya kita tutup. Nah, penyebut yang lainnya kita kalikan. 10 kali 100 kali 5 berarti 5.000 ya. Dikali sama yang atas, angkanya dikali 3. Berarti 5.000 kali 3, 15.000 ya. Lanjut pecahan yang ketiga, 100-nya kita tutup. Penyebut yang lain kita kalikan. 10 dikali 4 dikali 5 berarti 200 dikali 20 berarti 4.000 ya. Selanjutnya pecahan yang terakhir berarti punyanya 6/5. 5-nya kita tutup, penyebut yang lain kita kalikan. 10 kali 4 kali 100 berarti 4.000. Nah, langsung dikali 6 jadinya berapa? 24.000. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita urutkan dari yang terbesar ya. Kita lihat pembilangnya atau angka yang di atasnya ini ya. Kita urutkan dari yang terbesar ya. Ini saya kotakin dulu ya. Oke. Biar nggak nyampur sama yang ini. Oke, lanjut. Yang terbesar yang mana? Ini atau ini? Yang ini ya. 24.000 per 20.000. Mana lagi? Ini udah. Selanjutnya yang ini ya. 15.000 per 20.000. Ini udah. Lanjut yang mana ini? 10.000 per 20.000. Terakhir 4.000 ya. 4.000 per 20.000. Oke, nggak muat ya. Dan langsung aja. 24.000 per 20.000 berarti yang ini punyanya pecahan yang mana? Ini ya 6/5. 15.000 per 20.000 punyanya pecahan yang mana? Ini yang kedua berarti ini 3/4. 10.000 per 20.000 punya pecahan yang mana? Ini yang pertama ya, 5/10. Terakhir 4.000 per 20.000 punyanya pecahan yang mana? Ini yang ketiga ya. Oke, ini berarti 20/100. Nah, kembali ke soal ya. Ini berarti kita jadikan ke soalnya langsung. 6/5 berarti punyanya siapa? Nih ya. Punyanya 1/5. Berarti 1/5. Oke, 3/4. 3/4 berarti tetap ya 3/4 tetap di soalnya sama 3/4 juga. Kayak 5/10 berarti punyanya siapa? Kalau di soal berarti 5/10 itu ini ya 0,5. Dan 20/100 berarti punyanya siapa? Ini ya di soal itu 20%. Nah, ini adalah bentuk urutan bilangan pecahan dari yang terbesar. Nah, bagaimana? Mudah kan caranya? Langsung aja ya kalian pelajari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.